Saya masih bersama dengan Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Tadi kita sudah banyak membahas ya, Pak Rahmat Bagja, soal regulasi, isu terkini, sampai kemudian aturan-aturan yang sekarang tampaknya masih sangat abu-abu kalau kita bicara soal masa sosialisasi. Menarik ketika tadi Pak Rahmat juga mengatakan sekarang ini masyarakat sudah merasa mungkin ini sekarang sudah kampanye begitu ya, karena Iya, ya mungkin itu juga karena ada banyak aktor-aktor politik yang mulai muncul, dan ketika ada kemunculan itu lembaga Anda sempat ramai karena dianggap kemudian berat ke kubu sebelah, dalam hal ini kubunya Pak Anies sebagai baca pres dengan secara responsif gitu ya, melakukan respon terhadap kampanye atau apapun namanya di rumah ibadah. Tapi pada kelompok-kelompok yang lain, Bawaslu dianggap sangat lembek. Apa jawaban Anda? pertama kalau kita lihat kasusnya, treatmentnya sama. Tidak ada yang berbeda antara kasusnya Mas Anies dengan kasusnya di tempat yang lain, misalnya di Sumeneb tadi ya. Bahkan kalau kita lihat Sumeneb itu kita periksa. Kasus Mas Anies ada beberapa yang kita periksa, tapi tidak selengkap dari kasus Sumeneb. Dan kasus Mas Anies tidak terbukti juga. Enggak terbukti. Melakukan kampanye, tidak. Akan tapi yang kami khawatirkan adalah ke depan. Makanya kami ingatkan, kami himbau untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis tempat ibadah. Kami bahkan, ya kalau mau sholat Jumat, sholat itu ya monggo saja, wajib kok itu sholat. Tapi kemudian yang kita khawatirkan adalah mobilisasi massa untuk menyambut yang bersangkutan di tempat ibadah. Itu yang kita khawatirkan. Mobilisasi massa masuk ke dalam tempat ibadah, kemudian sehabis sholat ini kemudian ada kegiatan politik praktis. Ini yang kita ingatkan kepada Mas Anies dan kita himbau kepada timnya Mas Anies dan Mas Anies. Dan saya kira sekarang tidak ada lagi seperti itu kan, tidak ada kemudian kasus mencuat lagi. Saya kira ini juga perlu diapresiasi ya ke depan, himbauan kami ditaati oleh peserta pemilu. Dan kami selalu yang kenapa harus berhati-hati, karena ketika masuk masa kampanye melakukan kegiatan politik praktis tempat ibadah itu pidana pemilu. Jadi dari sekarang kami sudah ingatkan. Karena kalau kita biarkan tiba-tiba yang bersangkutan tidak tahu ini sudah masa kampanye. Tiba-tiba melakukan kegiatan politik praktis, mobilisasi massa di tempat ibadah dan lain-lain, kena pidana pemilu. Itu berlaku bagi tokoh-tokoh yang lain? Berlaku bagi tokoh-tokoh yang lain. Berlaku bagi tokoh-tokoh yang lain. Hanya mungkin saja misalnya begini. Calon presiden, belum ada calon presiden sebenarnya. Baca pres ya? Bakal calon belum? Iya, calon yang dicalonkan oleh partai politik ya, oleh partai politik itu masih banyak yang menjadi pejabat negara. Jadi ruangnya terbatas melakukan kegiatan tersebut, kegiatan safari seperti Mas Anies lakukan, kemudian tidak bisa kemana-mana. Nah, Pak Anies ini kan setelah selesai jadi gubernur DKI. Bebas. Jadi tidak punya hambatan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita Pak Prabowo juga masih jadi Menhan. Pak Ganjar misalnya disebut-sebut masih menjadi gubernur. Kemudian Mbak Puan masih menjadi ketua DPR. Nanti kalau nggak disebutkan semua protes nih. Misalnya lagi Pak Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno misalnya. Pak Erlangga Hartarto masih jadi Menko, Pak Sandi masih jadi Menteri, kemudian Pak Muhaimin masih jadi Wakil Ketua DPR. Jadi masih ruang lingkupnya terbatas untuk melakukan kegiatan politik, Safari politik ya? Safari politik di seluruh Indonesia. Yang oleh sebab itu tidak bisa dibandingkan. Dengan Anies Baswedan? Dengan Anies Baswedan tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena Pak Anies sudah selesai, tidak ada jabatannya lagi. Beliau jelas sudah diusung oleh beberapa partai politik menjadi calon presiden. Walaupun belum daftar di KPU kan, belum jadi calon dan belum jadi baca pres.
Yang lain sudah dideklarasikan misalnya Pak Prabowo, akan tapi kan masih terbatas menjadi sebagai Menteri Pertahanan. Dia kalau ke kegiatan A, dia sebagai Menhan. Nah, yang kita sekarang awasi adalah bagaimana penggunaan fasilitas negara ketika yang bersangkutan Oke. itu melakukan kegiatannya, kegiatan politik dan kegiatan kenegaraan. Beneran. Nah itu yang sekarang kita awasi, sekarang mulai kita perintahkan kepada teman-teman tingkat bawah untuk melihat bukan hanya ini kepada calon presiden yang dicalonkan oleh partai politik yang belum didaftarkan, belum jadi bakal calon lah. Ini yang kita lagi awasi untuk menjadi perhatian kami. Apakah upaya itu sebagai bentuk jawaban bahwa Bawaslu tidak berat ke kubu sebelah atau bagaimana? Ya memang tidak berat di kubu sebelah. Jadi tidak ada jawabannya, lihat saja. Kami tetap periksa jika ada jika ada kemudian indikasi dugaan pelanggaran. Kami periksa pada saat Pak Anies ya diduga itu, yang periksa misalnya takmir masjid, kemudian tim, dan treatmentnya hampir sama dengan yang lain. Tapi yang lain kan tidak bisa kemudian apple to apple dengan Pak Anies, karena Pak Anies calonnya presiden, yang lain masih calon anggota DPR. Nah, jadi agak-agak berbeda. Dan inilah yang buat constraint ya, agak-agak tegang ini. Kenapa? Karena ya memang tahun pemilu, kami juga sadar seperti itu. Kami juga sadar kita menjadi sorotan masyarakat. Dan oleh sebab itu kami melakukan pemberlakuan treatment yang sama terhadap kasus yang sama. Nah masalahnya kasusnya kasusnya nggak sama nih. Satu DPR, satu DPRD, satu calon presiden. Subjeknya sudah berbeda. Kenapa Pak Anies menjadi sorotan? Karena Pak Anies yang sering melakukan kegiatan politik, wajar teman-teman mengawasi. Dan ketika putusan itu atau respon Bawaslu terhadap kegiatan Pak Anies itu dilakukan, Anda tentu sudah menyadari bahwa ini bisa kemudian berdampak pada nama Bawaslu yang dianggap hanya mengawasi Anies Baswedan saja. Iya, bahkan sudah di sosial media Badan Pengawas Anies Baswedan. Nah, bagi kami hal tersebut hal biasa. Saya khususnya saya yang petahana ya, jadi petahana di Bawaslu. Ini pun sama pada saat 2018-2019 yang lalu. Hanya memang sekarang lebih agak-agak sangat berbeda dengan tahun 2019, karena tahun 2019 ada petahana. Sekarang tidak ada incumbent. Dulu pertanyaannya bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap petahana? Apakah takut, apakah ini? Nah itu juga jawaban kami pada saat itu di tahun 2019. Kami tetap juga melakukan upaya-upaya, misalnya ketika CFD dulu di DKI, masih ingat saya kasusnya CFD DKI, pemaksaan dan lain-lain. Kemudian kita membuat CFD itu dijauhkan dari kegiatan politik praktis. Jadi tidak boleh ada parpol kemudian atau tim kampanye melakukan campaign di CFD, itu tidak boleh. Nah itu pada saat kampanye. Sekarang sosialisasi. Nah kami juga harus kemudian melakukan penemuan hukum juga ke depan ini. Jika kemudian aturannya sangat longgar seperti ini, bagaimana Bawaslu ke depan? Akan jadi persoalan jika kemudian karena masa sosialisasi jadi pemantik untuk melakukan saling serang dan menyerang. Ini paling berbahaya. Karena masa kampanye masih panjang, ini sudah mulai serang-serangan ini. Kalau di media sosial sudah banyak. Itu sudah terpetakan oleh Bawaslu? Sudah terpetakan oleh Bawaslu. Jadi regulasi yang kurang, itu akan mengakibatkan pengawasan kami juga bermasalah. Regulasi yang kemudian kurang kuat dalam fondasinya, itu akan membuat kami bermasalah. Baik bagi KPU maupun bagi Bawaslu. Yang membuat regulasi, itu KPU. Yang terutama adalah KPU. Karena yang mengaturnya adalah PKPU. Yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Kami mendorong teman-teman KPU untuk membuat aturan-aturan yang lebih jelas lagi dalam masa sosialisasi ini. Karena ke depan, nanti bulan Juni, Juli sudah ada calon anggota DPR. Bulan Oktober sudah ada capres. Tapi dekat dengan masa kampanye. Namun mesinnya kan sudah dipanaskan. Kalau kita lihat, kalau begitu
ini Pak Prabowo sudah dideklarasikan, Pak Anies sudah dideklarasikan. Yang belum kan hanya satu dua orang lagi belum. Pak Erlangga sudah dideklarasikan oleh partainya. Namun mereka belum bergerak. Nah, apalagi ada putusan MK, tidak perlu mengundurkan diri. Itu yang kemudian kami harus berhati-hati. Karena pada saat nanti kampanye ataupun sosialisasi, itu yang bersangkutan tidak usah mengundurkan diri. Masih sebagai menteri, masih sebagai Menko Polhukam, masih Menko Perekonomian, masih sebagai Menhan, bahkan masih sebagai gubernur jangan-jangan. Ini persoalan ke depan. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan salah satunya tadi, penggunaan fasilitas negara. Pak Rahmat, dari penjelasan Anda, tampaknya tugas Bawaslu agak lebih berat ya di pemilu yang sekarang. Tugas Bawaslu agak lebih berat pada saat ini ketika calon presiden tidak ada yang petahana. Oke. Karena semua bertarung dengan menggunakan fasilitas negara yang ada. Mungkin saja bisa digunakan. Itu harus hati-hati. Karena capresnya menteri, cawapresnya juga mungkin menteri atau gubernur. Nah, itu yang jadi harus hati-hati. Nah, kemudian juga anggota DPR pada saat kampanye, apakah nanti dana reses seperti apa? Nanti juga jadi persoalan nih ke depan. Nah, itu yang kemudian harus hati-hati. Itu dalam penggunaan fasilitas negara. Di media sosial lebih kenceng. Sekarang mungkin belum terlalu kencang. Ya, nanti ini akan semakin eskalasi ya. Begitu capres kemudian didaftarkan pasti kencang. Dan boosternya, dan ketika masa kampanye begitu sempit, maka pertarungan di media sosial akan semakin ramai. Orang akan saling perbincangan di media sosial pasti akan lebih ramai untuk meyakinkan orang bahwa pilihan saya lebih bagus daripada pilihan Anda. Jadi memotong masa kampanye tidak serta-merta mengurangi potensi kerawanan ataupun saling serang tadi itu ya? Iya. Karena kan begini, tahun 2019 kan dianggap kemudian terlalu lama, orang lelah, semakin terpolarisasi dan lain sebagainya begitu. Ini sekalipun nanti dipotong, ya terpolarisasi bisa saja. Dan kemudian sekarang mungkin saja ada 3 calon presiden. Mungkin saja. Kalau begitu akan ada putaran kedua. Jadi 2 lagi. Iya, tetap aja nanti kalau putaran kedua bulan Juni atau Juli. Nah, itu harus dihitung juga. Tetap saja nanti jadi 2 lagi kalau ada putaran kedua. Tapi memang masanya sempit untuk melakukan campaign dan lain-lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah sekarang dengan banyak capres, pasti banyak tim kampanye, pasti banyak inovasi. Inovasi kadang-kadang ada yang tidak melanggar, ada yang melanggar. Nah, itu yang harus hati-hati. Karena begitu banyak tim kampanye. Di media sosial juga akan semakin ramai. Dan saya yakin akan semakin ramai di media sosial. Media sosial adalah alat yang paling murah sebenarnya untuk melakukan campaign. Dan juga black campaign. Campaign yang benar dan tidak benar. Dan tidak benar. Pak Rahmat, meskipun tidak ada incumbent, tapi sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersama dengan KPU juga, kerap kali kemudian dianggap KPU Bawaslu ini selain tidak netral begitu ya, juga dianggap lembaga yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Anda kemudian mencoba mengklarifikasi pandangan-pandangan bahwa penyelenggara pemilu ini sebenarnya sudah diprakondisikan? Ini sulit ya untuk menjelaskan masyarakat ketika kita tidak ada jabatan di lembaga negara ini tanpa ada campur tangan politik. Pasti ada campur tangan politik, apalagi kami. Pada saat pansel oleh presiden kan dianggap sebagai entitas politik sendiri. Itu satu. Kemudian pada saat fit and proper, anggota DPR di DPR itu sebagai representasi dari partai politik yang memenangkan pemilu. Banyak partai. Nah, itulah yang kemudian kami ini adalah orang yang dianggap harus netral, tapi bekerja di ruang politik. Kami tidak seperti penegak hukum, misalnya seperti KPK dan lain-lain. Kami harus menjaga hubungan komunikasi dengan teman-teman DPR dan partai politik. Tidak bisa kami putus hubungan itu. Kenapa? Karena fungsi penyelenggara pemilu, menyelenggarakan pemilihan umum yang kontestannya adalah partai politik. Kemauan di DPR juga
inisiatif, mungkin usulan dari presiden dan melalui pemerintah itu harus dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya mengenai sistem pemilu. Kan yang buat undang-undang 7 adalah DPR. Undang-undang adalah produk politik. Jadi kalau memisahkan penyelenggara pemilu dan politik itu nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah, bagaimana kami harus juga melakukan hubungan yang proper dengan teman-teman partai politik dan anggota DPR. Nah, disinilah ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu yang mereka akan menjaga dan kami juga harus menjaga netralitas kami dalam penyelenggaraan pemilu. Kami juga harus tidak netral. Kapan penyelenggara pemilu tidak netral? Pada saat masuk di bilik suara. Kami harus memilih. Jangan sampai sebagai mental calo. Nyuruh orang milih, kami nggak milih. Nah, itu pasti ada preferensi pribadi. Dan walaupun demikian, kami harus jaga bahwa preferensi itu tidak dibaca oleh publik. Nah, tapi kemudian memang ruang pada saat ini, hubungan antara penyelenggara DPR dan pemerintah itu harus dijaga sebagai sebuah entitas juga politik. Kami tidak bisa mengatakan kami bebas dari politik, enggak. Kami sangat berhubungan dengan politik yang ada di Indonesia. Bahwa kemudian itu dianggap sudah prakondisi untuk memenangkan kelompok tertentu dan lain sebagainya? Kalau memenangkan kelompok tertentu ada banyak partai di DPR. Walaupun kemudian presiden ada dengan partai tertentu, oke. Tapi kemudian harus dibaca juga. Presiden juga pendukung partai politik banyak kan. Ini yang oposisi satu dua partai. Nah, itu harus dilihat sebagai bahwa kami juga harus menjaga hubungan itu bukan kemudian terlalu dekat. Harus ada hubungan yang sama. Ketika kami menjawab, misalnya di telepon, bagaimana ini tentang pemasangan alat peraga di sosialisasi, boleh apa enggak? Kalau di Mahkamah Agung tidak boleh berhubungan dengan pihak berperkara, langsung tutup kan? Kami nggak bisa, kami menjelaskan begini Pak, yang Bapak harus lakukan A, B, C, D, yang Ibu harus lakukan A, B, C, D. Boleh apa enggak? Tergantung peraturan daerah setempat. Kami harus menjelaskan. Nah, itulah yang kemudian hubungan kami dengan teman-teman partai politik harus dijaga. Dan saya percaya dari saya mahasiswa, partai politik ini elemen paling baik dalam menyelenggarakan proses demokrasi. Saya dari mahasiswa di Fakultas Hukum, partai politik adalah anak kandung demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu kita menjaga teman-teman partai politik agar dalam melakukan kampanye, sosialisasi itu sesuai dengan aturan yang ada. Membuat mereka kemudian diperkenalkan kepada masyarakat, membuat juga masyarakat tidak juga oh partai politik no, oh nggak bisa begitu. Kalau partai politik no, partai politik lah nanti yang di DPR itu menentukan harga, menentukan melalui nanti presiden juga menentukan tarif tol naik apa enggak. Nah, itu yang harus diperhitungkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu untuk melakukan penghukuman terhadap partai politik itu tidak kemudian dengan pidana, tidak. Memilih atau tidak memilih yang bersangkutan. Itu adalah bentuk penghukuman. Bentuk penghukuman ketika tidak milih. Ketika saya tidak memilih partai A, ketika partai A dulu saya pilih periode yang lalu, pemilu yang lalu, sekarang tidak saya pilih, itu bentuk penghukuman terhadap partai politik. Nah, inilah yang harus diketahui masyarakat. Jadi itu juga untuk meredusir money politik. Kalau Anda sudah ini udah nggak benar di partai politik, lakukan penghukumannya. Masuk bilik suara, lihat partai politik yang lain. Itu pilihannya. Menarik jawabannya Pak Rahmat Bagja kalau ditanya soal netralitas tadi itu. Tapi ini mungkin sudah mau terakhir ya. Kalau kemudian bicara soal kerawanan tadi sudah juga disampaikan, dan di masa sosialisasi ini tentu Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Ada peran serta masyarakat agar menuju tahun politik ini tidak banyak obstacle-nya yang kemudian harus dihadapi. Apa yang mau disampaikan Pak Rahmat terhadap publik di masa sosialisasi ini yang kemudian mungkin banyak menganggap ini sudah kampanye sebenarnya tadi Anda katakan? Ya. Masyarakat harus tahu dan saya kira masyarakat harus menganggap bahwa pemilu itu adalah yang disebut sebagai pesta demokrasi. Beberapa pihak menyatakan demikian. Kami setuju dengan hal tersebut. Ini ibarat suatu ajang pemilihan yang dibuat
orkestranya, dibuat ini seperti kayak pengantenan lah. Kami itu OC-nya, kami penyelenggaranya. Ini harus di mana A, B, C, dan masyarakat harus kemudian pada saat ini memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Oke. Ini bulan-bulan daftar pemilih. Kami mengkritik KPU karena tidak memberikan data kepada Bawaslu. Kami bertanya, jangan-jangan KPU tidak menganggap Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Nah, karena tidak percaya kepada Bawaslu. Kemudian kami langsung nanya, kalau begitu, kalau Anda tidak percaya, bagaimana masyarakat bisa percaya kami? Nah, itu pertanyaan bagi KPU. Kemudian kedua adalah masyarakat harus memastikan bahwa pilihannya itu sudah tersosialisasikan dengan baik. Masyarakat harus minta pertanggungjawaban apa yang mereka pilih. Oke. Jadi rumah-rumah partai politik yang ada itu harus kemudian disambangi. Masyarakat harus melakukan diskusi-diskusi politik. Ini yang membangun ideologisasi dari partai politik, tidak kemudian nanti dengan politik uang. Kemudian yang terakhir adalah sekarang masa sosialisasi. Nikmati ini sebagai masa sosialisasi, tidak terlalu restriksi memang, tidak seperti masa kampanye, tapi kampanye pun tetap harus gembira. Kami ada pesan Pak Presiden, jangan sampai Badan Pengawas Pemilu sebagai badan pembuat was-was pemilu. Kata Pak Presiden, ini semua orang jadi was-was, semua ditindak. Nah, oleh sebab itu kami mengingat masyarakat, lapor kepada kami jika ada masalah, tentu hal-hal yang penting, tentu yang melanggar, bisa lapor kepada Bawaslu, dan kami sungguh berharap tidak banyak pelanggaran. Kami sungguh berharap. Kami menginginkan pemilu yang lebih gembira, pemilu yang sesuai dengan aturan yang ada, namun tetap dengan menjaga kegembiraan yang ada pada pemilihan umum. Oke, jadi kalau kembali ke pertanyaan, Bawaslu siap, sudah siap ya, Pak Rahmat? Begitu kami dilantik, sudah siap. Oke. Terima kasih Pak Rahmat Bagja, pandangan-pandangan dan juga jawaban Anda yang mudah-mudahan bisa menambah perspektif publik ya dari berbagai isu, baik soal Bawaslu dan juga soal menuju ke tahun pemilu ini, karena saya yakin tentu ini dinamikanya akan terus berjalan dan mudah-mudahan bisa menekan bagaimana ruang-ruang publik kita jadi kotor dan ada saling serang satu sama lain. Dan tentu kita tunggu bagaimana Bawaslu akan memiliki sikap atas pelanggaran-pelanggaran nanti di masa kampanye. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Rahmat Bagja sudah hadir di Talk Politik with Reinhardt. Demikian perbincangan saya. Saya Reinhardt Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.